Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Selasa 10 Februari 2026. Bersama saya Roma Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini bersama gereja kita merayakan peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bentuk atau ungkapan lahiriah pemujaan kepada Tuhan, misalnya berdoa, berdevosi, berziarah, merayakan Ekaristi, tentunya merupakan hal yang baik dan perlu. Bahkan hal itu bisa juga dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kualitas iman seseorang. Namun, tentu saja sangatlah tidak cukup kalau hanya berhenti pada ungkapan lahiriah saja. Tidak kalah pentingnya adalah apa yang terkandung dalam hati atau dalam batin kita. Ungkapan lahiriah berupa macam-macam bentuk ibadat itu mesti muncul dari dalam hati yang suci dan penuh kasih, baik kasih terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Sebab ibadat kepada Tuhan yang tidak diimbangi dan tidak dibarengi dengan cinta kasih yang konkret kepada sesama akan menjadi pemugaan yang percuma. Kita semua tahu bahwa cinta kasih merupakan perintah Allah yang utama, sehingga tidak boleh diabaikan dan juga tidak bisa diganti dengan hanya rajin beribadat. Dalam hal ini, gereja menegaskan bahwa antara ibadat dan cinta kasih tidak boleh dipisahkan, tetapi keduanya harus menjadi cara hidup kita, cara kehadiran kita. Oleh karena itu, ibadat kepada Tuhan hendaknya semakin mendorong kita untuk menjadi sehati sejiwa dalam kasih dan mengamalkan dalam hidup sehari-hari apa yang telah kita rayakan dan kita doakan. Maka mari kita mohon berkat Tuhan
agar kita diberikan hati yang tulus dan jernih, agar setiap doa baik yang kita panjatkan kita barengi dengan tindakan dan perilaku yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.